Ada yang Nabi SAW sengaja suruh bunuh. Seperti kasus Abu Rafi', salah satu pimpinan Yahudi yang selalu menghina Islam. Dibunuh oleh Nabi SAW, disuruh. Salah satu sahabat bernama Abdullah bin Abi Atik radhiyallahu anhu pergi ke sana, lalu membunuhnya. Gitu kan. Ini memang luar biasa, setiap ada suku yang mau nyerang Madinah dibiayai sama dia. Setiap ada penyair yang menghina Nabi SAW, agama Islam, Allah, dibiayai sama dia. Setiap ada penyanyi, penari menghina-hina Islam sambil menari dibiayai sama dia. Orang ini nyerang Islam dari belakang. Nabi SAW mengatakan siapa yang bisa mengamankan urusannya Abu Rafi' ini? Kata Abdullah bin Abi Atik, saya Rasulullah. Maka kemudian dia pergi ke sana sama temannya beberapa orang, masuk ke benteng berhasil membunuh Abu Rafi', gitu kan? Dan ini ada kisah sendiri tentunya nanti akan kita sampaikan insya Allah. Dan ini saya sampaikan juga di ceramah tentang salah satu judul ceramah itu kekasihku Rasulullah, aku mencintaimu, gitu kan? Yang baru tablik akbar di Makassar dan di Surabaya kemarin. Menjelaskan banyak mujizat Nabi SAW, diantaranya perilaku ya terbunuhnya Abu Rafi' ini ada ibrah dan pelajaran yang besar. Jadi ada orang-orang munafik yang dihadapi dengan cara dibunuh, ada orang-orang munafik, ada orang kafir dihadapi dengan cara bunuh, ada orang kafir dihadapi dengan cara didakwahi, ada orang kafir dihadapi dengan cara ya diterima zahirnya dan seterusnya. Ada ajaran dari Nabi SAW. Begitu juga orang munafik. Jangan teman-teman, begitu kita tahu orang ini mungkin indikasi kemunafikan ada padanya. Kan Nabi SAW mengatakan ya, tanda-tanda orang munafik 3, riwayatnya dikatakan 4, sampai dia meninggalkannya, baru hilang sifat kemunafikan. Kalau dia berkata selalu dusta. Kalau dia diberikan amanah, berkhianat. Kalau dia berjanji, dia ingkari. Dan yang keempat adalah, kalau dia berdebat, maka dia curang. Sekarang berapa banyak orang Islam di Indonesia yang cirinya 4 ini ada semua padanya? Hah? Saya nggak bilang di masjid ini ya. Banyak orang. Ada orang subhanallah tiap hari dusta. Udah kayak nggak ada nilainya. Cuma kita sulit bedain mana yang benar, mana yang salah nih. Makanan dusta, pakaian dusta, kerja dusta, semua dusta. Apa yang bisa dipercaya nih? Sama istrinya, sama suaminya dusta terus. Apa ini? Tanda-tanda kemunafikan. Tapi bagaimana caranya kita vonis dan bagaimana bermuamalah? Kan kata Nabi SAW, pastikan dia munafik tulen sampai dia tinggalkan. Berarti ada jalan keluar. Kalau dia taubat, dia tinggalkan, keluar dari munafikan, gitu kan? Dan Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Ada di antara nanti orang-orang yang tadinya munafik, kemudian masuk iman dalam hatinya lalu pindah. Betul-betul dia menjadi seorang mukmin. Ada. Nanti akan kita jelaskan juga dalam sirah. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka? Waktu tersebar berita ifk, kedustaan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan, maka semua orang tahu penyebabnya Abdullah bin Abi Salul. Nanti ada ceritanya, unik sekali ceritanya itu. Maka begitu Nabi SAW sudah tahu, yang paling pertama berdiri Umar bin Khattab mengatakannya, Rasulullah izinkan saya tebas lehernya. Bunuh aja orang ini, munafik. Dan Umar selalu setiap ada orang melanggar depan Nabi, ya Rasulullah izinkan. Anda izinkan, hilang kepalanya orang ini. Luar biasa kalau Umar hidup zaman sekarang, wah banyak sekali kepala yang hilang gitu. Apa kata Nabi SAW? Tidak hai Umar, jangan sampai orang-orang ngomong Muhammad membunuh orang-orang yang hidup seakan-akan jadi sahabatnya gitu. Seperti ini munafik, jelas-jelas munafik, Nabi SAW tahu. Tapi kan dia berbaur dengan muslimin, seakan-akan dia bagian dari sahabat. Jangan sampai orang berkata Muhammad bunuh sahabatnya. Sampai tersebar di setiap musuh Nabi SAW. Ayo, orang-orang Yahudi biasa bilang kalau sudah terdesak kita masuk Islam saja. Karena Muhammad gak mungkin bunuh sahabatnya. Sampai tersebar itu sebuah konsep. Berarti ada cara menghadapi orang munafikin. Dakwahi, sampaikan. Bukan seperti orang kafir, misalnya ada yang dibunuh. Gak ada. Kecuali ada penyebab-penyebab syarikat. Dia berzina, dirajam, atau dia misalnya membunuh maka dia dibunuh dan seterusnya. Jadi ada metode cara menghadapinya dan sirah mengajar kita dengan sangat detail. Bahkan kejadian di zaman Nabi SAW per individu, gitu kan. Serta pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian adalah Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube ada judul yang saya angkat, iya inilah aku sekarang. Dakwah atau sebuah ceramah yang semoga Allah SWT ikhlaskannya, tujuannya untuk memberikan motivasi kepada ikhwat dan akhwat yang berubah. Gak ada aibnya. Dulu pezina, dulu pemabuk, dulu perjudi, dulu kafir, dulu memerangi Islam. Tapi setelah syahadat,
Selesai semua. Karena Islam tidak membenci individu seseorang. Yang dibenci adalah perilaku yang salah. Umar bin Khattab dulu benci sekali sama Islam. Umar bin Khattab itu kalau keluar, khusus keluar dari rumahnya waktu di Mekah untuk nyiksa kaum muslimin. Khusus. Keluar ganggu, pukul orang, siksa orang muslimin. Sampai waktu itu tersebar berita kalau Umar kemungkinan masuk Islam. Kata beberapa sahabat apa? Kalau Umar syahadat, unta juga bisa syahadat. Kayaknya mustahil gitu, nggak mungkin. Tapi dia setelah syahadat, Islam nggak lihat lagi masa lalunya. Umar yang mengaku dan mengatakan saya seorang khamar, orang yang suka minum khamar, dan khamar banyak sahabatnya kan? Khamar itu banyak relasinya selalu ke khamar, zina, macam-macam judi. Memang perilakunya satu sahabat semua itu. Sama antum kalau hadir majelis ilmu, sahabatnya masjid, ya, sahabatnya Quran, sahabatnya kitab, memang begitu. Itu sahabatnya. Jadi kita kena satu sahabatnya kena semua itu. Makanya jangan buka pintu itu. Orang yang buka pintu kesalahan seperti orang yang ada di mulut jurang. Jangan coba-coba. Sekali tergerincir susah keluar. Kecuali mendaki, susah. Maka jangan coba-coba. Sementara keimanan dan jalan amal soleh ini semuanya jalan lurus, enak. Jalan mulus sampai mati, nikmatin makan, minum, tidur segala macam. Setelah itu mati masuk surga, abadi selamanya. Jadi ada metode menghadapi mereka. Dan yang terakhir teman-teman yang kena mempelajari sirah adalah ma'rifatu dinul haniful Islam. Mengetahui tentang agama yang mulia Islam ini. Dari awal kisahnya. Dari awal turun wahyu pertama, wahyu yang kedua, yang ketiga. Bertahap selama 23 tahun. Itu yang kita pelajari dalam sirah. Bagaimana proses agama Islam dari nol sampai akhirnya menjadi agama sekarang yang terbesar pengikutnya. Kalau orang betul-betul yang menganut Islam ini teman-teman sekalian karena dalam hatinya, dia tidak akan tinggalkan sampai mati. Karena dia sudah tahu ini kebenaran. Nah, kita akan lihat nanti historinya 23 tahun semuanya bagaimana Islam itu sempurna. Inilah kurang lebih 6 poin manfaat mempelajari sirah. Tentu kalau ada poin-poin lain mungkin keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Saya cuma menyusun di tulisan saya 6 poin ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sudah saya berharap dengan izin Sang Pencipta Allah yang Maha Pemurah untuk menjadikannya sebuah poin yang sudah menjadi pelajaran buat kita dan cukup untuk membuat kita ya termotivasi untuk mempelajari sirah dan juga menganggap atau mengetahui dan menyadari sirah itu sangat penting. Kemudian kita masuk teman-teman ke sirah kita. Tentu saya tidak akan memulai dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Saya akan jauh memulai sebelumnya. Kita akan mulai dari sejarah Mekah. Dari mana asalnya kota ini? Dulunya tidak ada di situ apa-apa. Padang pasir, lembah. Kemudian kita akan masuk ke kisah kota Mekah, kisah Zamzam, kisah pembangunan Ka'bah. Ada poin di situ. Kemudian ada masuk Islam, masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab. Kemudian masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Kenapa ada orang Arab tapi beragama seperti agama Yahudi? Kenapa ada orang Arab tapi agamanya seperti agama Nasrani? Orang-orang Arab tapi Nasrani sampai sekarang di Syria di mana-mana ada. Kok bisa? Gitu kan? Maka ada nanti kisah-kisah bagaimana masuknya dua agama properti ini ke Jazirah Arab. Kemudian kita akan jelaskan juga ada kisah pasukan gajah, Abraha, siapa itu Abraha, dari mana dia, kisahnya bagaimana dia masuk ke Yaman, bagaimana, kenapa dia termotivasi menyerang Ka'bah, kejadian yang terjadi setelahnya, pelajaran-pelajaran besar yang kita ambil. Kemudian kita akan belajar tentang berkuasanya pemerintah negeri Faris di Yaman. Ini kurang lebih subjudul 1, jadi poin A di tulisan saya. Satu persatu akan kita bahas tentunya. Ini mungkin butuh beberapa kali pertemuan tentunya. Dan nanti akan ada lanjutan poin B-nya tentang masalah fase lahirnya Nabi SAW, kejadian-kejadian sebelum beliau lahir, tanda-tanda pada saat beliau lahir, apa saja, kemudian masa kecilnya, masa bayi, masa anak-anak, kasus masalah menyusui dengan Halimah Sa'diyah dan seterusnya, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari situ sampai masa beliau masuk menikah dengan Khadijah, dengan proses perdagangan dan seterusnya. Kemudian interaksi dengan manusia, penyampaian tentang beberapa pendeta-pendeta Nasrani tentang kebenaran risalah beliau sebelum beliau menjadi Nabi. Kemudian baru masuk
fase kenabian. Baru kemudian masuk masalah fase kenabian dan segala macam hal yang lengkap berhubungan dengan masalah itu. Peperangan-peperangan, perjuangan Nabi SAW di Mekah, peperangan-peperangannya setelah di Madinah, dan seterusnya sampai akhirnya ditutup dengan meninggalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian kisah kota Mekah dan kisah Zamzam serta pembangunan Ka'bah. Tentu kita akan mulai dari manusia terbaik yang dikenal juga manusia yang terbaik di kalangan manusia, tapi di kalangan para nabi tentunya, walaupun beliau adalah kakek kesekian Nabi SAW, tetap saja Nabi SAW manusia terbaik, ya. Karena beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu walad Adam yaumal qiyamah. Saya pimpinan anak Adam pada hari kiamat, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan di situ. Berarti walaupun ya, Ibrahim alaihissalam yang akan kita sebutkan kisahnya, kakek kesekian Nabi SAW, juga tetap saja beliau terbaik di kalangan semua manusia karena dikenal dengan Khalil. Tetapi Nabi SAW tetap walaupun cucu kesekian adalah lebih baik di posisi ya di sisi Allah SWT daripada ayah atau kakeknya kesekian ini. Ibrahim alaihissalam manusia yang luar biasa, manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan julukan melalui lisan nabinya Muhammad SAW dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi-nabi, karena memang kisahnya akan kita lihat tentunya dengan dua orang istri yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Namun sebelumnya saya akan mulai dulu dengan Ibrahim alaihissalam ini. Di masa kecilnya lahirlah Ibrahim alaihissalam dari dua orang tua, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran nama ayahnya Azar. Di zaman itu beliau lahir di Babilonia, dan Ibrahim alaihissalam dari suku asli Babilonia. Babilonia adalah suku, nama kota di Irak, dan ini ada sukunya sendiri. Suku ini teman-teman bukan orang Arab, bukan orang Arab. Karena waktu itu orang Arab di zaman Ibrahim AS cuma ada di satu tempat, mereka belum menyebar. Adanya suku Arab di Mekah, adanya di Yaman, belum menyebar. Jadi memang setiap wilayah ada suku-suku sendiri. Babilonia ada sukunya, dan Ibrahim AS pada saat itu lahir di satu malam, satu sore hari menjelang maghrib, menjelang malam. Di hari tepatnya di mana Namrud, raja pada saat itu, mengaku sebagai Tuhan. Ayah Namrud meninggal, kemudian Namrud dinobatkan jadi raja. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah informasi kalau dia adalah Tuhan. Dan siapapun yang mengakui itu boleh mendapatkan apa saja yang dia minta. Apa saja yang dia minta. Minta harta, minta emas, minta tanah, minta apa saja dikasih. Maka orang berbondong-bondong banyak yang menyetujui masalah itu. Apalagi pada saat itu di Babilonia tidak ada seorang rasul, tidak ada nabi gitu. Pada saat lahirnya Ibrahim alaihissalam ini, Namrud pada malam harinya mimpi. Dia mimpi melihat kerajaannya hancur, terbakar sana sini. Lalu dia bangunkan semua penasehat-penasehatnya. Malam itu juga waktu dia ngaku sebagai Tuhan tuh. Apa takwil mimpi ini? Kok bisa saya mimpi seperti ini? Mereka semua angkat tangan mengatakan kami gak tahu. Sampai ada satu orang yang akhirnya mengatakan, wahai Namrud, kemungkinan malam ini di Babilonia ada anak yang lahir laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Namrud lalu mengeluarkan sebuah instruksi yang aneh. Dia mengatakan kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir di negeri ini malam ini bunuh. Azar, salah satu penasihat Namrud, ahli membuat patung, datang di istana Namrud, kemudian dia tahu informasi atau instruksi Namrud ini, dan dia tahu istrinya baru melahirkan malam itu, sore itu Ibrahim alaihissalam. Maka datanglah Azar ke rumahnya mengatakan kepada istrinya, bawalah Ibrahim ini ke hutan supaya Namrud tidak membunuhnya. Ringkas cerita, dibawalah Ibrahim alaihissalam ke sana. Kemudian setelah dibawa teman-teman sekalian ke hutan, berjalan waktu itu umur Namrud sekitar 30 tahun. Terus saja Namrud mengumandangkan tentang masalah dia Tuhan dan terus saja gitu kan. Sampai umur dia 40 tahun. Sampai umur dia 70 tahun. Dan pada saat itu Ibrahim alaihissalam berumur 40 tahun. Dinobatkan jadi nabi.
Pergilah Ibrahim alaihissalam waktu diutus, hari pertama diutus oleh Allah sang pencipta menjadi nabi. Dengan cara umum tentunya, setiap nabi-nabi biasanya didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian mengatakan, kalau kau adalah utusan Allah, lalu diberikanlah firman-firman Allah kepadanya. Ibrahim alaihissalam pada saat itu, saudaraku seiman, datang ke tempat ibadahnya masyarakat Babilonia. Ada sebuah kuil besar dibuat. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada orang-orang di sekitarnya pada saat dia masuk ke tempat ibadah itu, yang mereka lagi kebetulan duduk di situ, kemudian mereka melihat ya, atau memberikan sesajen, memberikan segala macam. Ibrahim alaihissalam ada riwayatnya yang mengatakan sebelum tiba di tempat ibadah itu ada banyak patung-patung di pinggir jalan. Kemudian dia berkata kepada patung-patung di pinggir jalan itu, kenapa kamu dianggap sebagai Tuhan? Gitu kan? Lalu tidak ada sautan. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melempar wajahnya patung itu. Ternyata juga sama, tidak ada reaksi sama sekali. Karena kita sudah tahu patung tentunya tidak akan bisa bergerak, ya. Tidak akan bisa bergerak. Jadi jelas sekali dilempar sama batu tidak, didatangi oleh Ibrahim alaihissalam, dipukul di sekitarnya tidak juga bergerak. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, dengan penolakan, dengan Ibrahim alaihissalam melihat itu tidak ada apa-apa, yang sebelumnya pada saat dia dinobatkan jadi nabi, itu dia sempat, kejadian ini yang membuat Allah menobatkan jadi nabi. Dia duduk di hutan, kemudian dia melihat ke bulan di malam hari. Dia mengatakan, siapa ya Tuhan saya? Kayaknya ini Tuhan saya nih. Lalu kemudian ditunggu sama dia sampai pagi. Dia sempat menunggu ada suara kah, ada obrolan, tidak ada. Besok pagi terbit matahari, matahari lebih besar. Lalu dia mengatakan, ini kayaknya Tuhan saya, ini lebih besar gitu. Kemudian juga ditunggu sama dia sampai terbenam matahari, mataharinya hilang. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu ini semua bukan Tuhan, dan saya mengatakan saya menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi agar ya memberikan kepada saya petunjuk. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia atau diberikan dia kenabian. Baik, ringkas cerita teman-teman sekalian, datanglah Ibrahim alaihissalam kemudian bertemu dengan tempat ibadah yang dibuat oleh Namrud. Dan sampai sekarang tentu kalau teman-teman ketik di Google tentang masalah peninggalan Namrud di Babilonia, akan ada gambar-gambar, banyak sekali gambar-gambar peninggalan istananya, puing-puingnya, tempat pembakaran Ibrahim alaihissalam, banyaklah. Ya. Ibrahim alaihissalam mendakwai yang paling pertama ayahnya. Begitu datang, dia bertemu dengan ayahnya, didakwahi ayahnya, didakwahi kaumnya. Allah menyebutkan dalam masalah itu dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidun. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana 'ala dhalikum minasy syahidin. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Sampai sini teman-teman saya berhentikan dulu dan akan kita lanjutkan ayatnya. Jadi ayat 52 sampai ayat ayat 57 sampai ayat 57 dulu. Kurang lebih terjemahnya kata Ibrahim AS,